Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang materi kelima pada MK Perilaku Konsumen tentang lingkungan, kelompok acuan, dan keluarga. Lingkungan konsumen. Konsumen merupakan makhluk sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sosial. Lingkungan terbagi menjadi 1. Lingkungan sosial. Semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara orang banyak terbagi dalam lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang kedua, lingkungan fisik. Segala sesuatu berbentuk fisik di sekeliling konsumen. Lingkungan fisik bisa menempati ruang semua objek yang berbentuk fisik. Contoh, produk, merek, toko, negara, letak geografis. Tidak menempati ruang semua objek yang tidak bersifat fisik. Contoh, waktu, cuaca, dan tingkat kebisingan. Untuk materi kedua yaitu tentang kelompok acuan. Terdiri dari 2 orang atau lebih, digunakan sebagai alasan pembanding, dan ketiga mampu membentuk respon efektif dan kognitif. Yang keempat mampu mencontohkan perilaku. Tipe kelompok acuan. Yang pertama, formal atau informal. Kelompok acuan formal memiliki struktur yang dibentuk jelas, sedangkan informal tidak punya. Primer atau sekunder. Kelompok acuan primer melibatkan interaksi langsung tatap muka, sedangkan kelompok sekunder tidak. Keanggotaan. Orang menjadi anggota resmi kelompok acuan. Aspirasional. Orang beraspirasi menjadi anggota atau menyaingi kelompok acuan. Disosiatif. Orang berusaha menghindari atau menolak kelompok referensi disosiatif. Kelompok rujukan utama. Individu dikategorikan sebagai kelompok rujukan utama, yang itu baru disusul oleh keluarga, teman-teman, kelas sosial, subbudaya terpilih, budaya orang itu sendiri, dan berbagai budaya lain. Tipe acuan pengaruh kelompok. Tipe pengaruh kelompok acuan. Yang pertama, kelompok acuan informasional yang meneruskan informasi bermanfaat kepada konsumen tentang diri sendiri, orang lain, aspek lingkungan fisik seperti produk, jasa. Contoh, nasihat teman tentang produk smartphone, terus nasihat rekan kerja tentang jenis komputer terbaru. Yang kedua, kelompok acuan utilitarian. Kelompok acuan mengontrol ganjaran dan hukuman yang penting. Contoh, kelompok rekan kerja mengenakan seragam tertentu. Tipe pengaruh kelompok acuan. Yang pertama, kelompok acuan ekspresi nilai. Kelompok acuan yang mampu mempengaruhi konsep diri orang lain, terutama sekali dalam hal kultural, kepercayaan, nilai, norma, perilaku, gaya hidup. Contoh, komunitas Harley Davidson, komunitas mobil mewah. Pengaruh kelompok acuan terhadap merek dan produk. Yang pertama, terhadap publik. Barang kebutuhan publik. Berpengaruh kelompok acuan. Produk lemah, merek kuat. Contoh, arloji, mobil, dan jeans. Pribadi. Barang kebutuhan pribadi. Pengaruh kelompok acuan produk. Yang pertama itu lemah, merek lemah. Contoh, kasur, program, dan kulkas. Barang mewah. Barang mewah publik. Pengaruh kelompok acuan produk kuat, merek kuat. Contoh, klub golf, ski salju, kapal layar. Barang mewah pribadi. Pengaruh kelompok acuan produk kuat, merek lemah. Contoh, televisi plasma, mesin pemadat sampah, mesin pembuat es. Rumah tangga. Tidak terlalu mudah bicara tentang konsep keluarga, berbagai komposisi dan struktur. Yang pertama, tradisional, 2 orang atau lebih karena sedarah, karena perkawinan atau adopsi. Sekarang, dapat pula keluarga dikarenakan sebagai keanggotaan dalam kelompok sosial yang hidup bersama dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Perubahan pola keluarga. Yang pertama, perubahan secara demografis. Yang kedua, istri yang tidak bekerja dan yang bekerja.
Perubahan dalam typical family atau household. Terus yang keempat, gens. Yang kelima, pola konsumsi keluarga. Pengambilan keputusan keluarga. Yang pertama, pemberi pengaruh, pengendali akses, pengambil keputusan, pembeli, pengguna, dan pelaku penghentian. Sosialisasi konsumen merupakan proses di mana anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku serta sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen, standar berpakaian, cara berdandan, pemilihan pendidikan, tata krama, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.